Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilna Faiza Lukiana dengan NIM 214110402126 dari kelas 3 PAIC. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Soal nomor 1, yang dimaksud sumber belajar sebagai media pembelajaran adalah yang pertama, sumber belajar merupakan salah satu komponen yang ada dalam kegiatan belajar mengajar, di mana memungkinkan seorang individu memperoleh pengetahuan, kemampuan, sikap, keyakinan, emosi, dan perasaan. Sumber belajar itu sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mendukung dan memudahkan terjadinya proses belajar. Lalu, media pembelajaran ialah alat, sarana, dan penghubung untuk menyebar atau menyampaikan suatu pesan sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perbuatan, serta perhatian peserta didik sehingga proses belajar mengajar dapat terjadi pada diri peserta didik. Media pembelajaran sebagai sumber belajar merupakan suatu komponen sistem pembelajaran yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan yang dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Contoh aplikasi sumber belajar sebagai media pembelajaran adalah diantaranya ada Ruang Guru, Genius Education, Kelas Pintar, Zoom, Classroom, Google Meet, dan masih banyak lagi. Soal nomor 2 yaitu macam-macam sumber belajar beserta kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Macam-macam sumber belajar itu sendiri diantaranya ada 6, yaitu ada pesan, manusia, bahan dan program, alat, metode, dan lingkungan. Yang pertama, pesan. Pesan baik itu berbentuk formal maupun informal dapat dimanfaatkan sebagai bahan atau sumber belajar. Pesan formal ialah pesan dan informasi yang dikeluarkan oleh lembaga resmi seperti pemerintah dan non-pemerintah atau yang diberikan guru dalam situasi pembelajaran. Sedangkan pesan non formal dapat digunakan sebagai sumber atau bahan pembelajaran, yaitu pesan yang terdapat di lingkungan sekitar atau yang ada di masyarakat luar. Kelebihan sumber belajar pesan ini adalah pengetahuannya lebih kompleks karena dapat berbentuk ide, fakta, makna, maupun data. Sedangkan kekurangannya, pesan ini seringkali susah diingat oleh peserta didik karena materinya yang begitu banyak sehingga mungkin saja hanya beberapa materi yang dapat dipahami oleh peserta didik. Yang kedua, manusia. Setiap orang dapat berperan sebagai sumber belajar dan bahan pembelajaran karena dari seseorang kita dapat memperoleh informasi dan pengetahuan baru. Kelebihan sumber belajar manusia ini adalah ilmu pengetahuan lebih mudah masuk ke otak dan lebih mudah dipahami karena disampaikan lewat penjelasan manusia atau penjelasan guru. Kekurangannya dapat berpotensi mengalami kesalahpahaman karena bisa saja yang dijelaskan kurang tepat. Lalu yang ketiga, bahan dan program. Bahan dan program aplikasi merupakan suatu format yang biasanya digunakan sebagai program pendukung dalam menyimpan pesan-pesan pembelajaran. Yang dimaksud program di sini adalah program yang berupa software. Kelebihan dari bahan dan program sendiri ini adalah lebih praktis dan ekonomis karena dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Sedangkan kekurangannya itu terlalu bergantung kepada koneksi internet. Lalu yang keempat, alat. Yang dimaksud alat di sini adalah benda-benda yang berbentuk fisik yang disebut juga dengan perangkat keras atau hardware yang memiliki fungsi sebagai sarana
atau alat bantu untuk menyajikan bahan-bahan dari 3 poin yang di atas tadi. Kelebihan alat sebagai sumber belajar ini adalah sebagai pendukung software, dan kekurangannya adalah memakan banyak tempat dan biaya serta tidak bisa bekerja tanpa adanya software. Lalu yang kelima ada metode. Metode adalah cara atau langkah yang digunakan dalam pembelajaran. Cara penyampaian materi pembelajaran kepada pembelajar atau peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Di antara metode pembelajaran yang sering digunakan antara lain ada metode ceramah, diskusi, demonstrasi, dan lain sebagainya. Kelebihan sumber belajar metode ini adalah dapat merangsang kreativitas peserta didik dalam memunculkan ide-ide serta mengembangkan daya pikir peserta didik. Sedangkan kekurangannya ialah ketika terdapat kesalahan pendidik ketika memilih metode pembelajaran dapat berakibat fatal untuk peserta didik. Yang keenam ada latar. Latar dalam hal ini dapat disebut lingkungan. Lingkungan ialah situasi dan kondisi belajar yang baik berada di dalam sekolah maupun lingkungan yang berada di luar sekolah, baik itu yang sengaja dirancang maupun yang secara khusus disiapkan, yang dapat digunakan oleh seorang pendidik dalam pembelajaran. Yang termasuk lingkungan diantaranya ada perpustakaan, ruang kelas, dan semua tempat yang dapat dijadikan sebagai tempat pembelajaran. Kelebihan sumber belajar lingkungan ini diantaranya dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran peserta didik. Sedangkan kekurangannya, lingkungan yang kurang memadai dapat berpengaruh pada proses pembelajaran peserta didik dalam memahami pembelajaran. Soal nomor 3, jika sumber belajar di suatu sekolah tersedia banyak sekali, maka ada beberapa kriteria dalam memilih sumber belajar yang tepat untuk digunakan. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, memilih sumber belajar yang ekonomis. Yang kedua, memilih sumber belajar yang praktis dan sederhana. Dan yang ketiga, memilih sumber belajar yang mudah diperoleh. Dan yang keempat, memilih sumber belajar yang bersifat fleksibel. Dan yang terakhir, memilih sumber belajar yang komponen-komponennya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Demikian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.